Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wahtasa arwahahum bisyuhudi adamatihi. Arwahuhum fi rawdatil jannati yasjudun wa fi zabaruti samawati wal ardi yusabbihun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan kemampuan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang penuh keberkahan ini. Semoga kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberikan rasa ikhlas dan sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjuangan majelis yang dirintis dari kecil ini nanti akan berbuah menjadi majelis yang sangat penuh barokah, diberikan ketenangan dan kekompakan dan kelurusan hati, sehingga betul-betul bisa mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi sebab nanti kita berjumpa lagi di kehidupan yang lainnya, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tak lupa yang saya hormati dan saya ta'zimi para ustaz, para kiai, para hadirin yang datang di majelis ini. Wabil khusus kepada guru kita Ustaz Ahmad Saifullah, pengasuh Pondok Pesantren Askar Kauni cabang Banyuwangi. Dan malam ini kita kedatangan orang tua kami, Haji Saini Budusan. Begitu pula kepada Sohibul Bed yang punya tempat, Mas Imam beserta keluarga dan teman-temannya. Dan kepada seluruh panitia dan aktivis Majelis Syabab Banyuwangi ini, semoga tetap diberikan istiqomah oleh Allah SWT dan terus bisa diberikan kelancaran dalam segala perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita duduk di majelis yang penuh keberkahan karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika suatu rumah di dalamnya dibacakan zikir, dibacakan sholawat dan dikenang cerita-cerita orang yang soleh, maka rumah tersebut yatala'la'un nur, maka rumah itu akan mengeluarkan cahaya. Cahayanya itu bukan cuma terang biasa, tapi cahaya itu akan tembus sampai ke langit. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, itu membuat cahaya ini heran. Para malaikat yang ada di langit ini terheran-heran, padahal malaikat ini sudah terbuat dari cahaya. Padahal langit ini terangnya sudah mufakat ya. Langit itu terang. Bahkan arusnya Allah itu bercahaya. Bahkan malaikat Jibril saja mau menembus dimensi cahaya di atasnya tidak mampu. Tapi malaikat yang makhluk terbuat dari cahaya terheran-heran, ada cahaya yang sangat terang, tembus sampai ke langit cahaya. Maka ketika dilihat, ternyata cahaya itu adalah rumah yang di dalamnya dibacakan zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, rumah tadi itu apa ngasih manfaat untuk tetangga sama lingkungan?" Nanti katakan, "Nah, yatasaffa'u bihi arba'ina min ahli jirani." Bahkan Nabi Muhammad mengatakan bukan cuma rumah itu yang ketampasan cahaya, tapi keberkahan yang Allah berikan di rumah tersebut akan mengenai juga kepada 40 rumah tetangga yang ada di sekitarnya, juga mendapatkan keberkahan ketika kedatangan orang soleh, dan tempat tersebut digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita bukan cuma zikir, bukan hanya berzikir, tetapi juga kita memperingati haul daripada seorang imam Hizbul Ghos Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Asegaf Al-Gresik, Muhammad Muhammad Asegaf, beliau dari kota Gresik. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau ya. Beliau ini orang soleh. Inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah, wa fi riwayatin tatanazzalur rahmah.
Apabila diceritakan orang-orang yang soleh, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza fatani qurbul ahibbati wal liqa'i fa fi dzikrihim unsun li wifsatil khatiri fa illam yusib hawabilun sayyibun nada fa tallun bihi yahya mawatu sara'i. Dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, idza fatani qurbul ahibba wal liqa', apabila telah hilang kesempatan kita untuk berdampingan dan bertemu dengan sang kekasih hati. Bisa kita mau ketemu Habib Abdul Haddad, ada sudah meninggal. Kita mau ketemu Habib Bakar, tidak bisa, sudah meninggal. Tidak satu zaman. Kita mau ketemu sama Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak bisa, tidak sezaman. Sudah hilang, beliau ini sudah meninggal. Bagaimana? Fafid dzikrihim unsun li wahsatil khatim. Maka cukup ketika kita sudah kehilangan beliau semua, cukup kita kenang saja. Kita ceritakan kembali perjuangan hidup beliau dan bagaimana cara beliau mendapatkan pangkat yang tinggi, karena itu bisa membuatkan ketenangan dalam hati. Fa illam yusib hawadirun sayyibun nada. Apabila hujan deras tidak jadi turun, fatallun bihi yahyal mawatu saharaili. Maka cukup hujan yang gerimis-gerimis seperti malam ini, cukup insya Allah bisa menghidupkan kembali sanubari yang mati. Sehingga betul-betul ketika kita sudah mengenang perjuangan orang-orang yang soleh, bubar dari majlis, kita punya semangat untuk meneruskan perjuangan orang yang soleh dan menjauhi maksiat yang bisa melukai hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Makanya melalui majlis malam ini, mereka orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang menjadikan dirinya dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pengarang Maulid Simtudurar, ya, yang mengarang Maulid Tafsir. Beliau punya murid Al-Habib Abu Bakar yang kita holi malam ini. Itu dikatakan, tahukah antum, kata Habib Ali, apakah penyebab paling kuat supaya kita bisa berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW? Amal apa yang paling cepat menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW? Yang paling cepat kita mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab oleh beliau, inna aqwa rukun li'ittisal bil habib sallallahu alaihi wasallam ad-da'wa ila Allah. Sesungguhnya perkara yang paling tepat untuk menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau kita bandingkan dengan yang lain. Cara ini adalah cara yang paling tepat. Apa kata beliau? Ad-da'wa ila Allah. Kita ini berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang yang lain untuk dekat kepada Allah dan mengenalkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika antum yang ada di majelis ini punya semangat untuk berdakwah, memiliki kemauan untuk mengajak teman yang tidak majelis, kita bawa ke majelis. Mungkin ada keluarga nggak sholat, kita bilangi supaya sholat. Mungkin ada teman yang terjebak dalam narkoba, dalam bisnis yang tidak halal, kita sadarkan mereka. Perjuangan kita, sikap yang kita lakukan ini, itu paling tepat, adalah proses yang paling hebat untuk kita bisa berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili atu ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata Allah Taala, Muhammad sampaikan wahai Muhammad, qul hadhihi sabili, inilah jalanku, kata Nabi Muhammad. Bagaimanakah jalan hidup Nabi Muhammad? Kebiasaan Nabi Muhammad, qul hadhihi sabili atu ilallahi ala basiratin. Aku mengajak kepada Allah, berdakwah kepada Allah ala basirah, ay alal ilm. Kita mengajak dengan dasar ilmu, bukan dasar nafsu. Kadang ada orang ini ngajak, kesani ngajak, tapi ada bisnis nafsu di dalamnya. Oh cuma kan, gede itu oleh sampai aku aja. Ini trik ini. Jadi dia mengarahkan ke tidak boleh, tapi sama saya saja, mikir saja. Lah, tapi atillallah ala basirah. Dia mengajak dengan dasar ilmu. Dia menyadarkan orang dengan cara menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ana wa man ittaba'ani. Cara ini adalah caraku, dan orang-orang yang nanti akan mengikuti aku, berkumpul dengan aku, adalah yang semasa hidup di dunia dia punya bagian besar dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Antum tahu? Nabi Muhammad ini meninggal. Sebelum beliau meninggal, beliau ini berpikir, bagaimana caranya Islam ini tetap jaya, tetap terus sampai hari kiamat ada Islam, tidak habis-habis. Karena kalau kita teliti dari zaman Nabi Adam, jalan berapa tahun hilang. Nanti zamannya Nabi Nuh sudah bertahan. Dakwanya Nabi Nuh walaupun sudah pidato 1000 tahun, hanya tahan 50 tahun, habis. Hanya tahan mungkin pengikutnya 80 orang, habis dakwanya. Nabi Isa dakwah, Nabi Musa dakwah, habis terus.
Tidak bertahan, berapa lama habis, berapa lama habis. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir, bagaimana caranya supaya ini agama terus sampai hari kiamat jalan terus, tak mandek. Karena nabi-nabi yang lain sudah terputus semua. Akhirnya beliau mengatakan, maka rumus yang terbaik untuk meneruskan perjuangan dakwah ini adalah regenerasi, mencetak pemuda-pemuda, mencetak kader-kader yang hatinya mampu untuk menerima nur Nabi Muhammad SAW, kemudian meneruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berdoa, rahimallahu khulafai, semoga Allah merahmati para pengganti-penggantiku. Semoga Allah merahmati pengganti-penggantiku. Maka para sahabat tanya, man khulafa'uka ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang mendapatkan rahmat pengganti wahai Rasul? Maka dijawab Nabi Muhammad, qaumun ya'tuna min ba'di yarwuna ahadisi wa yu'allimuhan nas. Kata Rasulullah, nanti akan muncul sekelompok manusia. Akan ada satu perkumpulan anak muda. Ada mereka kelompok hati-hati yang dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk mampu mendengarkan ilmu-ilmu Nabi Muhammad. Yarwuna ahadis. Kemudian dia mendengarkan ilmu, disampaikan ilmu lagi melalui dengan segala caranya, yang bisa dengan elektroniknya, yang bisa dengan editingnya, mungkin dengan editingnya, yang bisa dengan fasilitas uang, mungkin dia ahli dalam sound system dan seterusnya, dia berkecimpung ada di sana. Walhasil dia menjadi tim sukses. Bagaimana orang-orang yang dia itu memiliki, memang hatinya dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mampu meriwayatkan hadis Nabi Muhammad, menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad, wa yu'allimuhan nas, kemudian juga mengajarkan manusia. Kalau antum melihat ada seseorang yang kesibukannya, ucapannya mengajak manusia kepada kebaikan, dan aktivitasnya dan pemikirannya bagaimana mengajarkan manusia, saksikan orang ini adalah penerus daripada Nabi Muhammad SAW, dan orang ini sudah didoakan mendapatkan rahmat oleh Nabi Muhammad. Maka orang yang berhubungan dengan mereka, duduk dengan mereka, juga akan mendapatkan bagian rahmat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahimullahu imra'an, semoga Allah merahmati orang. Siapa yang didoakan oleh Nabi Muhammad mendapatkan rahmat? Alladzina yasma'una say'an, mereka adalah orang-orang yang mendengarkan sesuatu tentang ilmu agama. Antum di majlis ini apa yang dirungokno? Omongan ngawur-ngawur kan? Ya. Kalau Allah, kalau Rasulullah, dia bangga. Antum dengarnya kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau ulama, cerita orang-orang soleh. Kata Nabi, semoga Allah merahmati. Siapa yang dirahmati? Orang yang dengarkan hadis, dengarkan ayat, walaupun dia bukan ustaz, dengarkan. Kemudian, wa yablighuna kama sami'ahu. Kemudian dia menyampaikan lagi apa yang pernah dia dengar. Orang yang punya semangat seperti ini, dia merekam di pengajian dapat ilmu, sampai di rumah disampaikan ke anak istrinya. Ada sohib disampaikan ke temannya. Ada teman disampaikan ke temannya. Mungkin dia bisa aplikasikan melalui statusnya, atau mulai editing kata-katanya dan seterusnya. Walhasil dia menyampaikan apa yang pernah dia dengarkan, kemudian dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Kata Nabi Muhammad, inilah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Hidupnya akan diberikan barokah, pekerjaannya akan diberikan berkah, dan rumah tangganya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan Allah keluarkan keturunan-keturunan yang bisa membuat manfaat ketika nanti orang tersebut masuk ke alam kubur. Barokahnya peduli dengan apa perjuangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Makanya penting ini, ya, penting. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kondisi kritis, ya, Rasulullah ini kritis. Ya, namanya orang kritis, tak bisa ngomong sudah. Semoga husnul khatimah senangnya. Sudah kritis. Karena ini yang meninggal Nabi Muhammad, ya ikhwani, maka malaikat-malaikat ini gempar. Oh, Nabi Muhammad, orang soleh saja kalau meninggal itu malaikat gempar. Orang soleh kalau meninggal itu malaikat gempar. Akhirnya itu malaikat Jibril alaihissalam mendampingi Nabi Muhammad. Ketika saat mendampingi Rasulullah, ihtazat ard, maka bumi ini goncang, bumi ini gempa. Rasulullah sudah lemah, beliau sudah menghadapi sakaratul maut, bumi ini goyang. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada bumi, uskuti, yang tenang, menengok, itu apa? Ini Nabi Muhammad terganggu, ini fokus mau luar ruh ini. Kenapa kau goyang? Maka si bumi tadi mengatakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan dengarkan percakapannya oleh Nabi Muhammad SAW. Loh, bisa ngomong bumi? Ya bisa.
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma. Allah yang bilang, langit dan bumi ini semuanya bertasbih. Cuma telinga kita tidak dengar. Ini telinga Nabi Muhammad SAW. Dan mau kita bandingkan dengan telinga manapun, ini dengar percakapan ini dengar. Dengar percakapan yang hebat ini antara bumi dengan malaikat Jibril. Dengar percakapan Nabi Muhammad. Maka dikatakan, kenapa kamu kok goyang seperti ini? Bersedih. Kenapa bumi? Karena tamsi ala ardi, karena tamsi ala dhahri anbiya wal mursalun. Dulu di atasku berjalan para nabi dan para rasul yang terus menyebarkan kebaikan-kebaikan. Sebentar lagi Nabi Muhammad meninggal, akan terputus, tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Akan habis. Siapa lagi yang akan berjalan di atasku? Maka Nabi Muhammad ketika dalam keadaan beliau sakit, beliau terbuka matanya. Maka terbuka kedua mata Nabi Muhammad SAW, mengatakan, ulama ummati ka'ahdiya dan Israel, jangan takut wahai bumi, walaupun saya meninggal dunia, akan Allah munculkan, akan Allah keluarkan, akan Allah pilih beberapa manusia, akan didukung oleh teman-temannya, yang mereka akan memperjuangkan dakwahku, dan kedudukan mereka seperti nabi-nabi yang ada di Bani Israel. Nabi Bani Israel menjelaskan daripada perjuangan para nabi-nabinya, dan nanti akan muncul umat-umatku yang akan terus, Allah tidak akan kosongkan bumi ini, akan selalu ada hati manusia yang mampu menerima nur dari Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengarkan kabar ini, maka bumi menjadi tenang karena mendapat kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa sampai hari kiamat tetap akan muncul para manusia-manusia yang mampu mengemban misi dakwah Nabi Muhammad SAW, dan mereka lah orang-orang yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Haddad, laulal humu bainal anami ladubdikatun ardun wal jibadun lirtikatil khati'ati. Abdul Haddad ketika mendengarkan hakikat percakapan Nabi Muhammad dengan bumi, Sahibur Ratib yang kita barusan baca ratibnya, beliau mengatakan laulal humu, kalau bukan karena mereka orang-orang yang saleh, orang yang punya semangat memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad SAW, ladubdikatun ardun wal jibadun lirtikatil khati'ah, niscaya langit, niscaya gunung dan buminya akan goncang karena banyaknya dosa umat Nabi Muhammad SAW. Karena bumi melihat sosok-sosok manusia yang di dalam hatinya ada nur Nabi Muhammad, maka bumi menjadi tenang, gunung menjadi tenang karena keberadaan manusia-manusia yang peduli dengan perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Sudah sampai di sana, ikhwani. Orang yang mau perjuangkan dakwah sudah sampai di sana. Bahkan Nabi Muhammad memberikan kabar gembira. Dalam hadisnya beliau mengatakan, ketika ada orang yang berjuang untuk dakwah, mengatakan Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna 'alal muallimin nas al khair. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah dan juga para malaikat Allah dan malaikat-malaikat Allah. Tidak sampai di sana. Wa ahlus samawat, wa ahlas samawat, dan semua penghuni-penghuni yang ada di langit. Wal ard, dan semua yang menghuni ada di bumi Allah. Jamadat, benda-benda mati. Kemudian hayawanat, binatang-binatang. Wa tuyurat, binatang yang terbang-terbang. Hatta namal fi hujriha, bahkan semut yang ada di dalam rumahnya di bawah tanah. Wa hatal hut fil bahar, bahkan ikan yang ada di dalam dasar laut, semuanya la yusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka terus berzikir, mendoakan, bersolawat, mendukung perjuangan manusia dan teman-temannya ketika memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Didukung oleh semut, didukung oleh kambing, wedus, kabin dukung. Bahkan rumah, batu, lokasi semuanya mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahu ya, kalau sudah nih muncul orang soleh seperti ini, lalu antum menjadi tim sukses. Saya udah bisa pidato, Beb. Ya tim sukses, ada bagian ruwet. Karena kalau tidak ada tim ruwet ini, tidak tenang pengajiannya. Akhirnya udah khusus pengajiannya harus ada yang al-gujunya harus ada. Habibnya, ini butuh kendaraan, harus ada yang korban. Harus ada yang korban tenaga, ada yang korban pemikiran, ada yang korban status. Ini kalau tidak didukung tidak jadi dakwah. Saling mendukung. Loh, kita yang tidak pidato, apa dapat bagian? Naam, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, kata Rasulullah. Orang yang persediakan orang yang berperang dapat bagian perang. Walaupun yang tidak perang, kata Rasulullah, tapi inti kasih pedang inti, dikasih baju perang, inti mungkin jadi tim kesehatannya atau keluarga yang ditinggal di rumah,
Karena waktu itu Rasulullah perang dengan para sahabat, tentu di rumah kan ada perempuan-perempuan kan, ada anak-anak yang tidak ikut perang. Maka ada beberapa sahabat tidak ikut perang, tapi bertugas jaga kota Madinah supaya tidak kemasukan orang dan mencukupi wanita-wanita yang ada di sana. Kata Rasulullah, faqad gaza, sama dapat bagian juga pahala yang didapatkan di medan perang, juga masuk kepada orang-orang yang dia tidak terjun tapi mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang sangat membahagiakan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa membahagiakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita terus memperjuangkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adal alal khair kafa'iluhu. Ketika antum mengajak orang dalam kebaikan, maka kita mendapatkan pahala orang yang soleh tersebut. Sebaliknya, wa man dalla ala sar, orang yang mengajak kepada kejelekan, itu ngasih tahu satu situs haram, atau Anda mengajak perempuan dalam perbuatan yang haram, atau mengajari temannya perbuatan yang jelek, itu kata Rasulullah, walaupun itu tidak berlaku, selama orang itu masih maksiat, itu tidak berdosa. Sama Rasulullah, kata Nabi Muhammad, bahkan ketika dia sudah mati, orang yang dulu pernah diajarkan masih melakukan maksiat, dosanya masuk ke dalam kubur. Tapi sebaliknya, ketika orang dia mengajar kebaikan, dia wafat, orang yang diajarkan masih terus majelis, nanti ditularkan lagi ke anaknya, ke istri. Ini aset ya kawan. Hatta antum sudah wafat, pahala tetap masuk. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kedudukan ulama semakin naik, semakin naik. Kenapa? Karena setiap ada santri, peserta, anggota majelis yang mengamalkan apa yang disampaikan oleh para guru, maka derajat gurunya naik, naik, ada dalam kuburnya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, utul ilma darajat. Mereka orang-orang yang punya ilmu, yang memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad dengan ikhlas, darajat, terus naik derajat demi derajat, karena mereka adalah orang-orang yang mau mengajak dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita punya perhatian luar biasa. Belum saya tutup ceramah. Ini dia, tapi semoga jadi membawa manfaat. Yang semangat dakwah. Kalau antum tanya itu Habib Bakar kok jadi wali? Selain bersih hati, mereka punya peduli sama dakwah. Jadi soleh, dakwah. Orang kalau udah ngajak kebaikan ya apa gitu? Ya apa? Ya harus ngajak kebaikan. Dari melakukan ijen gak ada di agama. Seperti yang aku, udah bisa ya kawan. Antum harus peduli sama yang lain. Seperti yang aku mampu ambil pengajian, bojoku apa tiktokan, ngomong kerudungan, karep-karep gitu. Udah bisa. Udah bisa melakukan ijen itu udah bisa, harus bareng-bareng. Adi nasihat, memang agama ini agama nasihat. Kalau jalan sendiri-sendiri, udah bisa. Dulu ada satu orang soleh ziarah ke tempatnya Nabi Muhammad SAW, main ke tempatnya Rasulullah. Sudah sampai di tempatnya Nabi Muhammad, yartah golbu, enak hatinya, tenang. Siapa yang tidak merasa nyaman kalau ada di kotanya Rasulullah SAW? Enak di kotanya Rasulullah. Akhirnya si orang soleh tadi mengatakan kepada para pecintanya bahwa tidak mau pulang. Saya tidak mau pulang sudah, saya mau tinggal di Madinah. Akhirnya si orang soleh tadi itu tertidur, mimpi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, kamu merasa tenang di Madinah? Iya Rasul, enak di Madinah enak. Kata Rasulullah, kamu di Madinah saya senang, kamu di Madinah ini saya senang. Tapi kalau kamu pulang ke rumah, kamu ngajarkan ilmu, kamu ajak teman-teman dalam kebaikan, anak lebih senang. Kau di sini cuma manfaat buat badannya kotor. Kamu baca Quran, kau tak ngerasa manfaatnya. Kan dikit kotor, dikitnya. Antum apa? Baca sholawat di rumah sendirian malam-malam. Itu ngerasa kemanfaat antum kok. Tapi kalau kau keluar ada teman tidak sholat, tidak majlis di bawah, itu manfaatnya mutaaddi, dirasakan sama yang lain. Kata Rasulullah, anak lebih girang, lebih senang kalau kau yang seperti ini. Maka bangun ini orang soleh mengatakan kepada kita, hari ini kita pulang ke rumah. Sampai di tempat tanya ya Syekh, kenapa kau minta pulang? Kemarin antum bilang tidak mau pulang. Nah, kata Nabi Muhammad, anak di rumah, ada di lingkungan, ngajarkan orang itu lebih cepat mengundang perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Belum tentu yang ada di Madinah itu dapat perhatian lebih lah. Kadang-kadang kita yang jauh dari Rasulullah secara zahir, tapi ketika kita meneruskan perjuangan Rasulullah, kita mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang ikut majelisnya datang ke kota Madinah untuk ziarah Nabi Muhammad SAW. Sampai di pintu Babus Salam, ya. Pernah ziarah Nabi Muhammad belum? Semoga bisa umrah. Itu di pintu satu kan Babus Salam. Waktu masuk di sana ada putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Fatimah. Dia sudah meninggal.
meninggal, beliau mimpi ada Siti Fatimah di sana. Maka Siti Fatimah bertanya, ilaen, mau kemana? Anak mau ziarah Nabi Muhammad. Maka dijawab sama Siti Fatimah, lah Rasulullah kosong di kuburan, semuanya sudah pindah ke Syewul, hadir majlisnya Ali bin Muhammad bin Husain. Ya, Nabi pindah orang ini Syewul. Kalau jadi ini orang putih ini pidato nih kalau Kanjeng Nabi teko. Wah. Karena Nabi Muhammad lebih perhatian sama mereka karena menyebarkan ilmu Nabi Muhammad. Rasulullah ada di sana, dulu putu nih senang kirang. Ya Allah menyebarkan ilmu. Rasulullah datang di sana. Kosong. Hadir majelis Habsyi. Majelis Habsyi kalau buka majelis itu didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka para rijal, para sholihin mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad karena perjuangan dakwah yang dilakukan oleh mereka orang-orang soleh, para pewaris Nabi Muhammad SAW. Sampai Habib Abdullah bin Umar Syatiri, abah daripada Habib Salim ini, ya. Umar punya guru Habib Salim. Habib Salim punya abah namanya Abdullah bin Umar Syatiri. Pondok pertama ada di Tarim. Namanya Rubat Tarim. Nah, dari Rubat Tarim keluar guru kita Habib Hashim, keluar guru kita Habib Muhsin, keluar guru kita Habib Soleh Jindan, Habib Muhammad Fitriwan, guru-guru banyak keluar dari pondok Rubat Tarim. Luar biasa, semoga dapat keberkahan Rubat Tarim. Habib Abdullah bin Syatiri saking yang semangatnya dakwah, beliau berhasil mencetak 10.000 murid alim dan wali. Sebenarnya katakan ya, guru antum uang keluar, capek, tenaga, terus Anda berarti ya waladi. Seandainya untuk dakwah saya tidak punya apa-apa, yang penting bisa narik orang supaya pengajian, kecuali daging saya harus disobek. Tak sobek saya punya daging, yang penting saya tidak mau berhenti dakwah untuk Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sadar ikhwani, cara ini adalah cara yang paling cepat untuk mendapatkan senyum dari Nabi Muhammad SAW. Kita kalau cuma dikir-dikiran tok ya dewe-dewe melakukan ijen. Tapi ketika antum bawa teman, ini berapa sekarang yang hadir? Coba setiap anak dari kita bawa 5 orang. Berminggu depan berapa sudah? Agak seket, entah ya perkataannya ya. Terbatas perkataannya PPI itu makanya ada pidato gini. Ya coba per orang ngajak 2 saja. Kalau sekarang hadir 20, minggu depan 40. Besoknya lagi ngajak satu lagi 40, 80. Cuma gara-gara kita ini acuh tak acuh seperti yang aku budal. Kecuali karpe yang aku berangkat. Kalau antum tetap punya perasaan seperti ini, ya peduli dengan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan sulit ya untuk berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang itu ayo ya melalui majelis ini yang semangat untuk kita ini mengajak orang-orang kepada jalan kebaikan. Karena orang yang mengajak kebaikan akan didukung oleh binatang, oleh makhluk, pikiran. Kenapa Beb kok mereka itu mendukung? Ya karena kalau orang-orang itu dakwah ya ikhwani, kayak seperti majelis ini, seandainya datang banyak, akhirnya dengarkan pidato lebih banyak. Datang Habib Ali Kakak, yang dapat manfaat lebih banyak. Datang para guru Taufik BSA, yang dapat manfaat lebih banyak. Itu cuma ini tok, perlu ditambah. Biarkan yang lain merasakan apa yang kita rasakan. Jangan cuma kita tok enak loh lah. Ikhwan hukum yang ada di rumah itu, yang mabuk, yang ini, itu panggil, itu bawa. Biarkan mereka mencicipi apa yang kita cicipi di majelis seperti ini. Kenikmatan menceritakan orang-orang soleh, mengikuti dakwah mereka. Biarkan mereka merasakan juga. Apa yang kita katakan, kalau sudah orang-orang itu berubah jadi orang yang baik, la fatahna alaihim barakat minas sama wal ardh. Kalau sudah satu wilayah jadi orang-orang yang soleh kata Allah Ta'ala, berkat perjuangan orang-orang yang soleh, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Lah ketika berkah dari langit turun, maka ikan yang di dasar laut juga dapat bagian. Bahkan binatang yang di hutan juga dapat bagian. Karena mereka tahu ini bagiannya bisa dapat kalau mereka itu jadi baik, dan tidak mungkin baik kecuali disampaikan ilmu Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin ini ilmu akan tersampaikan kecuali ada manusia mendukung, menjadi tim sukses mengawal ilmu syariah daripada Nabi Muhammad SAW, yang bisa dengan tenaganya, yang bisa ngurusi dalam mungkin pemerintahannya untuk perizinannya, ya mereka berjuang ada di sana. Yang antum punya keahlian dalam editingnya, ya dengan editing. Antum punya keahlian dalam uang, ada uang lebih, mungkin butuh biaya, itu butuh karpet masalahnya, itu butuh sound, supaya majlis ini kalau pindah majlis nanti yang ketempatan tidak butuh nyewa lagi, kita urunan beli sound dan seterusnya. Segala kita kerahkan untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad, tidak akan sia-sia. Mulai hal yang pertama kita dikubur nanti, kita akan mengambil bagian yang besar, karena kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan semangat untuk berjuang kepada Allah Ta'ala, sehingga jadi orang yang selamat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, satu sangu dari Al-Quran, bagaimana Allah menghargai dakwah. Semoga jadi orang yang ahli dakwah semuanya. Betul-betul peduli. Kalau ngomong wali itu ya peduli, Pak.
ya peduli mas sama perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada cerita dalam Al-Quran, ya. Ini sudah pernah saya pidatokan lagi, tapi semoga jadi ilmu yang barokah manfaat. Ada satu kejadian dalam Al-Quran, yaitu seekor semut. Semut ini bahasa Arabnya namlun. Kalau semut wedok namanya namlatun. Otak ya. Namlatun. Ojo tegang, aku tegang pisan ae ya. Bahasa Arabnya semut namlun. Kalau semut wedok tambah ta namlatun. Iki semut wedok. Allah Ta'ala mengatakan wa id qalat namlatun. Ketika berkata semut wedok. Semut wedok ini ratu. Karena ratunya semut ini adalah perempuan biasa, ya. Semut wedok kan yang mengambil alih biasa. Hari ini kan hati-hati gajimu melepuh dompet istri dhisik kok sing keluar nomor training kok itu kan 600. Coba tuku kan biasa tuku paketan 5 giga ganti 10 digas kan hari ini. Pengeluaran mas beres deh hari ini sudah ngerti 600 ya. Belum nih. Semoga yang jomblo cepat kawin ya. Solihah, ayu, sehat, afiat. Perlu itu, sehat itu perlu. Sing musmari ya amin ya. Ibu ini kok kaya. Iki 600 iki wong semut wedok iki ngomong. Mengatakan kepada semut-semut yang lain, "Ayo wahai semut-semut. Ayo masuk ke rumah kalian. Udkhulu masakinakum, masuk ke rumah-rumah kalian. Fa inna Sulaiman, karena Sulaiman dan pasukannya akan melewati daerah ini, ya surun, dan mereka tidak akan merasa kalau nginjek-injek kita." La yahtimanna Sulaiman wa junuduh. Sulaiman dan pasukannya akan nginjek-injek kita. Wahum la yasurun, dan mereka tidak akan cross nginjek kita. Ini padahal Nabi Sulaiman masih jauh, tapi sudah dengar suaranya Nabi Sulaiman dengan pasukannya jauh. Nabi Sulaiman kayak melaku kayak ijen, sama kayak Pak Jokowi kawal sampai motor tuh atau wirus ke promo jangan dah. Ini Nabi Sulaiman dikawal sama binatang sahutan, ya apa gak guru? Gajah berok siji pirang kilo suaranya. Ini binatang semua ikut Nabi Sulaiman. Jadi semua sudah dengar, oh iki anak Sulaiman teko. Ayo mlebu kabeh mau turun itu. Kejadian ini sama Allah Ta'ala diabadikan di Al-Quran. Padahal ini omongannya semut ini tidak sholat ya. Tidak ada semut baca ratib. Ini semut ini tidak songkoan, tidak kerudungan. Semut ini cuma ngomong ambil sapa, ambil konco-koncoin, ayo mlebu ning omah. Mari itu Sulaiman, gak kroso. Mereka ngijik kita tidak kroso, karena mereka besar-besar, kita kecil-kecil. Omongannya ini disampaikan ke telinganya Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya sampai terseman, fatabassama dhahikan. Tersenyum Nabi Sulaiman mendengarkan percakapan daripada semut dengan pasukannya. Cerita ini diabadikan. Bahkan dalam surat ini, akhirnya surat itu diberikan surat semut. Nanti baca Al-Quran namanya surat Namlah. Padahal kejadian semut cuma kejadian ini tok. Cerita semut itu cuma rom ayat gitu. Sisanya cerita liane, cerita akhirat. Tapi yang dijadikan judul semut. Kenapa? Karena omongannya semut ini berharga. Padahal semut ini ngajak selamat tonggonya supaya tidak diinjak Nabi Sulaiman. Lalu ulama mengatakan bagaimana kalau ada orang yang ucapannya menyelamatkan temannya bukan dari urusan dunia, bukan mati, tapi menyelamatkan yang asalnya neraka masuk ke surga Allah. Apa dihargai? Lo semut saja dihargai sama Allah. Masa omongan kita, perjuangan kita ngajak orang kebaikan dan dihargai? Semut saja dihargai, diabadikan di Al-Quran. Masa omongan kita ngajak teman kita kebaikan dan dihargai? Ngajak orang tua, teman, sahabat, paman yang tidak sholat mungkin supaya sholat, apa dan dihargai? Demi Allah akan dihargai. Omongannya semut saja yang sifatnya supaya badan tidak mati saja itu dihargai sama Allah Ta'ala. Bagaimana kita bukan dakwah ini bukan menyelamatkan orang supaya tidak mati, bukan. Tapi menyelamatkan orang, bukan menyelamatkan orang dari miskin supaya tidak miskin. Yang lebih besar dari itu. Yang asalnya jadi kubur akan disiksa jadi nikmat. Yang asalnya neraka jadi surga. Yang asalnya ketemu Nabi Muhammad bisa duduk satu lokasi dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu ucapannya akan lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasia para aulia sholihin. Ya Rabb, semoga perjuangan ini terus langgeng sampai hari kiamat, dan semoga yang hadir di majlis ini diberikan semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pikiran, tenaga, dan juga usahanya, sehingga betul-betul majlis ini mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tempat yang mendukung perjuangan dakwah kita semuanya, maka itu ayo luruskan kita punya niat, betulkan kita punya hati
toto niat yang bagus dengan ikhlas karena Allah dan karena Nabi Muhammad, maka keberkahan akan Allah turunkan di langit dan di bumi. Ya Rabb, semoga berkat majlis ini Allah angkat segala penyakit yang ada di Banyuwangi. Semoga Allah tolak segala mara musibah, dan semoga Allah hilangkan fitnah-fitnah yang menyebar di kota kita yang tercinta ini. Ya Rabb, kita berhusnudzon dengan banyaknya majlis para guru-guru kita yang saleh, kubar, ahli nur. Semoga Allah angkat segala bala dan musibah, dan semoga yang hadir di majlis ini Allah jaga dari segala penyakit, dari musibah, dari fitnah dunia sampai fitnah akhirat. Ya Rabb, yang hadir di majlis ini yang pernah maksiat, semoga dosanya dimaafkan oleh Allah. Mungkin kemarin atau beberapa hari yang lalu, beberapa waktu sebelum tadi pagi mungkin ada maksiat, semoga berkat perkumpulan ini maafkan dosa kami ya Allah. Tutup aib kami di dunia sampai di akhirat ya Rabbi. Jangan permalukan kami di hadapan makhlukmu ya Allah. Jangan permalukan kami sampai di akhirat ya Rabb. Ya Rabb, jangan sampai maksiat yang pernah kami lakukan dilakukan oleh anak istri kami ya Allah, turunan kami ila yaumil kiamat. Jangan dosa yang kami lakukan ya Rabb. Semoga berkat majlis ini hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan semangat untuk mengajak orang kebaikan. Memang kita enggak baik, tapi kita tidak kepingin orang itu jelek seperti kita. Kita bawa mereka menjadi kebaikan ya Rabb. Berikan kami hati yang ikhlas dan semangat ya Rabb. Jauhkan kami dari hal-hal yang haram. Di majlis ini kita bertobat dan kita berniat untuk tidak lagi maksiat sampai kita meninggal dunia ya Allah. Sehingga betul-betul kita akan menjadi pejuang dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir di majlis ini yang berserat rezekinya dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Yang terikat hutang piutang semoga dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Yang ada permasalahan semoga diselesaikan oleh Allah SWT. Dan semoga perkumpulan ini bersambung. Nanti insya Allah kita dikubur, ketemu lagi, duduk bareng lagi bersama sampai di akhirat, bergandengan tangan masuk surga dengan Habibul Haddad, satu lokasi dengan Nabi Muhammad SAW. Wa ala kulli salihal Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya arhamar rahimin 3 kali. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga jadi ilmu yang barokah yang manfaat. Hadirin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.